wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Alicia Fedila dengan NPM 1210400175 dari Universitas Swadaya Gunung Jati. Sejarah komputer, manfaat dan kerugiannya bagi penggunanya. Generasi pertama dimulai ketika komputer digunakan dalam akademik dan militer, seperti komputer Atanasoff Berry, dibuat pada tahun 1937 untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, dan komputer Colossus untuk memecahkan kode rahasia Jerman Nazi. Kemudian ENIAC yang dibangun pada tahun 1946 menjadi komputer pertama untuk tujuan umum. Ketika komputernya dinyalakan untuk pertama kali, Philadelphia mengalami mati listrik. Komputer generasi ini menggunakan tabung vakum untuk menyimpan data dan ukurannya memakan satu ruangan. Generasi kedua dimulai ketika transistor menggantikan tabung vakum. UNIVAC diperkenalkan ke publik tahun 1951 untuk penggunaan komersil. Kemudian pada tahun 1953 IBM memulai bisnis komputernya dengan merilis IBM 650 dan IBM 700. Berbagai bahasa pemrograman mulai dikembangkan dan komputer mulai memiliki memori dan sistem operasi. Generasi ketiga dimulai ketika teknologi transistor meningkat menjadi sirkuit terpadu. Komputer mini adalah inovasi yang signifikan dalam generasi ini dan mempengaruhi generasi komputer selanjutnya. NASA menggunakan komputer generasi ini untuk melancarkan program Apollo, seperti komputer bimbingan Apollo untuk mempermudah kendali Apollo Command atau Service Module. Digital Equipment Corporation menjadi perusahaan komputer nomor 2 di keuntungan dan kerugian pengguna komputer. Yang pertama ada keuntungan. Kecepatan operasi komputer terjadi melalui sirkuit elektronik. Waktu perintah dan informasi mengalir melalui sirkuit, maka data perintah dan informasi tersebut dipindahkan dengan kecepatan yang luar biasa. Yang kedua, kepercayaan. Komponen elektronik dari komputer modern dapat diandalkan dan dipercaya karena komponen tersebut jarang mengalami kerusakan. Yang ketiga ada konsisten yang tidak dimiliki manusia, tapi komputer memiliki hal ini. Sebagai contoh, jika diberikan input yang sama, maka komputer akan memproduksi hasil yang sama secara konsisten, dan komputer menghasilkan hasil yang bebas dari kesalahan asalkan input dan perintahnya benar. Yang keempat ada penyimpanan. Komputer mampu menyimpan data yang banyak dan membuat data ini tersedia untuk diproses kapan saja dibutuhkan. Kerugian penggunaan komputer. Pelanggaran kerahasiaan pribadi, dampak terhadap tenaga kerja, resiko kesehatan akibat pengguna komputer dalam jangka waktu lama atau tidak dengan cara yang benar dapat menimbulkan cedera atau penyakit. Dampak terhadap lingkungan. Proses pembuatan dan limbah dari komputer menghabiskan sumber daya alam dan mencemarkan lingkungan. Jadi untuk mengurangi dampak dari kekurangan atau kerugian komputer tergantung pada penggunaan komputer itu sendiri. Kita hanya perlu menggunakannya dengan cara yang tepat dan benar sehingga dapat mencegah kerugian yang ditimbulkan tersebut. Kekurangannya adalah merusak kesehatan mata karena radiasi layar ponsel atau komputer, sakitnya pinggang karena jika main di warnet kita akan selalu duduk, kecanduan atau ketagihan seperti bermain game, menghabiskan waktu, menghabiskan uang baik untuk membeli paket data ataupun main di warnet. Banyak hacker, banyaknya cybercrime, yaitu kejahatan dunia maya. Perbandingan komputer generasi pertama hingga ke-6. Generasi pertama itu berukuran besar dan kemampuan terbatas karena komponen komputer menggunakan tabung hampa atau vakum tab. Generasi kedua menggunakan transistor menggantikan tabung hampa, ukuran komputer menjadi lebih kecil. Generasi ketiga menggunakan sirkuit terintegrasi atau integrated circuit atau IC, menghasilkan komputer yang lebih kecil lagi. Generasi keempat menggunakan mikroprosesor berukuran seperti saat ini. Saya akan menjelaskan evolusi perkembangan teknologi informasi 4 era. Yang pertama ada era komputerisasi. Periode ini dimulai sekitar tahun 1960-an ketika mini komputer dan mainframe dikenalkan
perusahaan seperti IBM ke dunia industri. Pemakaian komputer di masa ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi karena terbukti untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu mempergunakan komputer jauh lebih efisien. Keperluan organisasi yang paling banyak menyita waktu komputer pada saat itu adalah untuk administrasi back office, terutama yang berhubungan dengan akuntansi atau keuangan. Yang kedua ada era teknologi informasi. Di awal tahun 1970-an, teknologi PC atau personal komputer mulai diperkenalkan sebagai alternatif pengganti mini komputer. Kegunaan komputer di perusahaan tidak hanya untuk meningkatkan efisiensi, namun lebih jauh untuk mendukung terjadinya proses kerja yang lebih efektif. Di era kedua ini, setiap individu di organisasi dapat dimanfaatkan kecanggihan komputer seperti untuk mengolah database, spreadsheet, maupun data processing. Yang ketiga ada era sistem informasi. Tidak seperti pada kedua era sebelumnya yang lebih menekankan pada unsur teknologi, pada era manajemen perubahan ini yang lebih ditekankan adalah sistem informasi, di mana komputer dan teknologi informasi merupakan komponen dari sistem tersebut. Ditekankan oleh beberapa ahli manajemen bahwa perusahaan yang menguasai informasilah yang memiliki keunggulan kompetitif di dalam lingkungan makro. Yang keempat ada era globalisasi informasi. Era terakhir ini ke dalam sejarah evolusi teknologi informasi. Pertengahan tahun 1980-an, perkembangan di bidang teknologi informasi pada para praktisi teknologi informasi yang dahulu bekerja sama dalam penelitian untuk memperkenalkan internet ke dunia. Industri pun secara jujur mengaku bahwa mereka tidak pernah menduga perkembangan internet akan menjadi seperti ini. Transaksi-transaksi perdagangan dapat dengan mudah dilakukan oleh cyberspace melalui electronic transaction dengan mempergunakan electronic money. Yang ketiga ada jenis-jenis komputer. Yang pertama ada komputer pribadi, yang kedua ada komputer desktop, laptop, netbook dan tablet, komputer genggam, workstation, komputer server, dan mainframe. Komponen utama komputer yang pertama ada hardware. Hardware disebut juga dengan perangkat keras. Hardware dalam sistem komputer adalah komponen yang dapat dilihat dan diraba. Komponen ini membentuk suatu kesatuan sehingga dapat digunakan dalam sistem komputer. Contoh hardware yaitu keyboard, mouse, CPU, printer. Yang kedua ada software. Software dikenal juga dengan perangkat lunak. Software merupakan salah satu program yang berisi perintah agar dapat dimengerti oleh komputer. Operasional software harus dibarengi dengan hardware. Dengan adanya software, pengguna dapat mengetik, menghitung, menggambar, mengeluarkan suara, dan lain sebagainya. Bagian-bagian software yaitu ada word processing, misalnya Microsoft Word, Word Perfect, Open Office, dan sebagainya. Yang ketiga ada brainware. Brainware dikenal dengan sebutan pemakai komputer atau orang yang mengoperasikan komputer atau user. Brainware memiliki 3 tingkatan yaitu sistem analis, programmer, dan operator. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Tiara Lisha Perila. Saya dari Universitas Swadaya Gunung Jati. Di sini saya ditugaskan untuk mewawancara. Sebelumnya terima kasih buat Ibu yang mau diwawancara. Ya. Oke, lanjut saja ke pertanyaannya ya Bu. Seperti apa komputer dan teknologi menurut Ibu? Komputer dan teknologi itu adalah alat untuk mengetahui segala teknologi yang sekarang sedang canggih. Oke, pernah menggunakan aplikasi apa saja dalam komputer? Google, Facebook, Instagram, WA, dan lain sebagainya. Apakah mengalami kesulitan atau kemudahan dalam operasikan komputer? Ya, sedang-sedang saja. Ada kesulitannya, ada kemudahannya. Apa saja manfaat yang dirasakan dengan bisa mengoperasikan komputer? Ya, bisa menambah wawasan yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, bisa
mencari apa yang dibutuhkan, modelnya cari resep-resep masakan dan lain sebagainya lah. Program apa yang paling diminati dan paling susah untuk dipelajari? Apa ya program? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Alicia Fadila. Saya dari Universitas Swadaya Gunung Jati. Di sini saya ditugaskan untuk mewawancarai. Kalau boleh tahu, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Herni. Gimana kabarnya Ibu Herni? Alhamdulillah sampai baik. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Herni karena telah mau diwawancarai. Lanjut saja ke pertanyaannya. Seperti apa komputer dan teknologi menurut Ibu? Adalah perangkat keras yang berkaitan dengan teknologi. Oke. Pernah menggunakan aplikasi apa saja dalam komputer? Facebook, WA, YouTube, dan Instagram. Apakah mengalami kesulitan atau kemudahan dalam mengoperasikan komputer? Ya, sedikit mengalami kesulitan juga. Apa saja manfaat yang dirasakan dengan bisa mengoperasikan komputer? Bisa melakukan jangkauan internet lebih luas lagi. Apa komputer menurut Teteh? Perangkat keras, Pernah menggunakan aplikasi apa saja dalam komputer? games, Terus? internet, YouTube. Apakah mengalami kesulitan dalam mengoperasikan komputer? Pernah. Apa manfaat komputer bagi Teteh? Jadi lebih mudah Jadi lebih mudah. Ibu. Komputer itu adalah suatu perangkat keras yang berhubungan dengan teknologi. Pernah menggunakan aplikasi apa saja dalam komputer? YouTube, Google, Facebook. Apakah mengalami kesulitan atau kemudahan dalam mengoperasikan komputer? Ya ada aja kesulitannya. Ya. Apa saja manfaat yang dirasakan dengan bisa mengoperasikan komputer? Bisa menyimpan file, bisa menyimpan data-data pekerjaan, bisa mengetahui yang kita tidak ketahui. Perkenalkan, nama saya Tiara Alicia Fadila. Di sini saya ditugaskan untuk mewawancarai. Kalau boleh tahu, dengan siapa? Kak Adi. Oke, baik. Lanjut saja ke pertanyaannya. Seperti apa komputer dan teknologi menurut Kak Adi? Komputer adalah perangkat keras yang berkaitan dengan teknologi. Oke. Pernah menggunakan aplikasi apa saja di dalam komputer? Ya, game, Facebook, dan lain-lain lah. Oke. Apakah mengalami kesulitan atau kemudahan dalam mengoperasikan komputer? Ya, kesulitannya sih ya satu ya, cuma sulit kalau sinyalnya jelek ya. Gitu. Oke. Apa saja manfaat yang dirasakan dengan bisa mengoperasikan komputer? Ya, kita bisa mengirim, menyimpan data-data mahasiswa, ya seperti file